Mikhail Gorbachev berpulang. Presiden Uni Soviet terakhir ini, yang terkenal dengan program Perestroika dan Glasnost, meninggal di Moskow pada usia 91 tahun. Mikhail Gorbachev meninggal di Rumah Sakit Klinik Pusat setelah lama sakit. Terlahir sebagai Mikhail Sergeyevich Gorbachev pada tanggal 2 Maret tahun 1931 dari keluarga petani di Privolnoye, di selatan Republik Rusia. Ia bergabung dengan pemuda komunis pada usia 15 tahun dan belajar hukum di Universitas Moskow. Di sana ia bertemu calon istrinya, Raisa. Produk murni rezim, tetapi pembawa aspirasi baru, ia dipilih menjadi Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis pada Maret tahun 1985, jabatan politik tertinggi di negara itu. Ketika memimpin Uni Soviet, dia meluncurkan program Glasnost dan Perestroika adalah semboyan baru dan Uni Soviet terhubung kembali dengan Barat. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Mikhail Gorbachev saat berpidato dalam kunjungannya ke kota Tokliati tahun 1986. Perestroika berlangsung dari 1985 hingga 1991 dan terkadang dianggap sebagai sebab yang signifikan atas jatuhnya Blok Timur dan pembubaran Uni Soviet. Ini menjadi penanda berakhirnya Perang Dingin. Glasnost, keterbukaan, adalah kebijakan yang dilakukan selama masa pemerintahan Mikhail Gorbachev pada pertengahan 1980-an. Selain masalah anggaran, keterlibatan Soviet di Afghanistan, tahun 1979 sampai 89, adalah faktor militer kunci dalam penyebab runtuhnya Uni Soviet. Pada tahun 1990, Mikhail Gorbachev menerima hadiah Nobel Perdamaian atas kontribusinya pada akhir Perang Dingin. Sesaat sebelumnya, ia terpilih sebagai Presiden Uni Soviet oleh Kongres Rakyat. Dipuji oleh Barat, dia semakin dibenci di negaranya. Kebijakan reformasinya, untuk komunisme yang lebih manusiawi, menyebabkan pergolakan besar. Percobaan kudeta yang gagal tahun 1991 terhadapnya, Mikhail Gorbachev digulingkan dari kekuasaan oleh Ultra Partai Komunis Soviet. Mikhail Gorbachev pensiun dari kehidupan politik bersama istrinya Raisa dan putri mereka, Irina. Tetapi pada tanggal 20 September tahun 1999, istrinya yang sangat dicintainya meninggal karena leukemia. Gorbachev hancur. 8 tahun kemudian, pada November tahun 2007, ia mengumumkan kembalinya ke kehidupan politik dengan mendirikan Partai Persatuan Sosial Demokrat. Dia menjadi ketuanya. Pada bulan Desember tahun 2011, ketika lawan Putin menggerakkan lebih dari 100.000 orang berunjuk rasa di Moskow untuk menuntut berakhirnya rezim Vladimir Putin, Gorbachev meminta Perdana Menteri Rusia itu untuk meninggalkan kepala pemerintahan. Pada tahun 1991, tidak ada yang memecat saya, katanya. Saya mengumumkan akhir masa kepresidenan saya dan saya menjelaskan mengapa saya melakukannya. Jadi Putin harus melakukan hal yang sama. Dengan demikian, dia akan mengakhiri dengan catatan positif. Tetapi Gorbachev mungkin keliru, Vladimir Putin yang dikritiknya, kini satu-satunya pemimpin dunia yang mampu membuat Barat gemetar menghadapinya. Праздником вас! С днем
великой победы! Ура!